Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah studi kasus kita. Hari ini kita punya kabar baik nih, karena mengamankan masa depan finansial itu ternyata bisa banget dimulai dari satu hal, literasi keuangan. Tenang aja, kita nggak bakal bahas teori yang bikin ngantuk kok. Kita bakal langsung terjun ngebedah contoh nyata dari pasar saham. Kita ubah data yang kelihatannya rumit banget jadi insight yang tajam, supaya kamu bisa ngambil keputusan investasi dengan jauh lebih pede. Yuk, kita mulai. Nah, pertanyaannya, pernah nggak sih kamu ngerasa terkecoh sama laporan keuangan yang kalau dilihat sekilas tuh, wah, sehat banget? Sering kan, pas baca berita kita disodorin narasi manis kayak pendapatan mulai pulih atau penjualan meroket. Buat kita-kita para investor retail, angka-angka di permukaan kayak gini kadang bisa ngasih ilusi yang berbahaya loh. Tapi tenang, belajar ngintip ke balik angka-angka manis itu adalah kunci emas buat ngelindungin uang keras kita. Kesehatan finansial yang asli itu, percayalah, selalu ngumpet di catatan kaki. Dan nemuinya itu, wah rasanya kayak mecahin teka-teki yang seru banget. Oke, langsung aja kita bedah. Coba perhatian angka yang satu ini. Ini bukan saldo rekening startup kecil ya. Percaya atau enggak, ini adalah sisa uang kas dan setara kas dari sebuah perusahaan publik, PT Mahaka Radio Integra Tbk, atau yang biasa kita kenal dengan emiten MARI per akhir Maret 2026. Uang kas yang sisa 1,6 miliar rupiah ini tuh anjlok drastis banget, sampai 73,8% dari akhir tahun sebelumnya. Gila kan? Kas itu kan ibarat darah buat sebuah bisnis ya. Jadi, waktu angkanya menipis separah ini, nah ini dia momen emas buat kita melatih insting analisis kita. Di sesi kali ini, kita bakal jadiin laporan keuangan MARI ini sebagai buku pelajaran gratis kita. Agendanya simpel aja. Pertama, sinyal bahaya laporan keuangan. Kedua, membedah status ekuitas negatif. Ketiga, cara baca piutang macet. Keempat, edukasi risiko obligasi konversi. Dan terakhir yang kelima, checklist analisis investor retail. Kita masuk ke bagian pertama, sinyal bahaya laporan keuangan. Coba diperhatiin ketimpangan yang satu ini. Di laporan kuartal pertama 2026, total seluruh aset MARI, ya kasnya, piutangnya, peralatannya, itu ada di angka sekitar 332,8 miliar rupiah. Tapi, lihat liabilitas atau utangnya melesat sampai 447,1 miliar rupiah. Beban utangnya udah jauh lebih gede dari total harta yang dia punya. Nah, paham perbandingan simpel kayak gini, tuh langkah pertama yang krusial banget buat nilai struktur kesehatan perusahaan yang sebenarnya. Lanjut ke bagian 2, membedah status ekuitas negatif. Ketidakseimbangan aset dan utang tadi itu ngebawa kita ke satu istilah teknis yang nggak boleh banget kamu lewatin, yaitu ekuitas negatif. Gampangnya gini ya, ekuitas itu kan harta bersih perusahaan setelah semua utangnya dilunasin. Ngitungnya gampang, aset dikurangin aja sama liabilitas. Nah, kalau hasilnya minus, boom, itulah ekuitas negatif. Artinya apa? Artinya, modal awal pemegang saham itu udah ludes kebakar sama kerugian yang berturut-turut. Dan sekarang perusahaannya jalan murni pakai uang dari ngutang. Ngerti konsep ini aja udah bikin kamu selangkah lebih jago dari investor kebanyakan. Buktinya nyata nih di data ini. Sampai Maret 2026, ekuitas konsolidasian MARI itu tekor alias defisit sampai minus 114,26 miliar rupiah. Terus, dari mana asal defisit raksasa ini? Kalau kita bedah, ini tuh akumulasi dari saldo laba negatif 77,6 miliar rupiah karena kerugian historis yang numpuk terus. Terus, ditambah lagi ada defisit kepentingan non-pengendali 123 miliar rupiah. Jadi ini bukan cuma apa sesaat ya, tapi hasil dari operasional bisnis yang secara struktur tuh belum bisa nyetak untung dalam jangka panjang. Mampu baca rincian sedetail ini bakal ngasih kita kejelasan yang luar biasa. Tapi tunggu dulu, biar fair kita lurusin ya. Ekuitas negatif itu bukan berarti perusahaannya bakal langsung gulung tikar besar pagi, nggak gitu. Bisnisnya sih masih jalan, contohnya aja emiten MDRN, mereka juga punya ekuitas negatif sampai 239 miliar rupiah, tapi masih beroperasi kok. Tapi, ini tetap sinyal bahaya level merah buat kita. Kenapa? Karena ingat, MARI sebelumnya udah nyatet kerugian yang meleset jauh banget, sampai 192% dari target RKAP mereka sendiri. Fakta ini jelas nuntut kita buat ekstra hati-hati sebagai investor retail. Sekarang masuk ke bagian 3, cara baca piutang macet. Kalau kita baca laporannya, MARI punya total piutang bersih 65,6 miliar rupiah. Sekilas, wah gede ya, kelihatannya sehat kan? Tapi tunggu, rahasianya baru kebongkar pas kita buka tabel umur piutang alias aging piutang di catatan kaki. Di situ kita nemuin fakta yang lumayan bikin kaget. Hampir 42 miliar rupiah dari tagihan itu udah nunggak alias macet lebih dari 1 tahun. Rinciannya ngeri juga loh, 26,85 miliar rupiah dari pihak ketiga dan 15,04 miliar rupiah dari pihak berelasi. Jadi pendapatan yang kelihatan bagus di atas kertas itu, kenyataannya belum sepenuhnya jadi uang kas yang masuk ke kantong perusahaan.
Nah, yang bikin makin menarik dari data ini adalah waktu kita ngecek siapa sih pihak-pihak yang belum bayar ini, catatan kaki laporan keuangan itu kan jujur banget ya. Di urutan paling atas, ternyata ada tagihan ke PT Pegadaian sebesar 15 miliar rupiah yang masih nyangkut. Terus disusul sama Media Network Atlas yang utangnya nyaris 9 miliar rupiah. Begitu kita ngubah deretan angka yang bikin pusing jadi nama klien yang jelas kayak gini, kita jadi jauh lebih paham realitas lapangan bisnisnya tuh lagi ngadepin apa. Kondisinya makin seru buat dianalisis waktu kita bandingin total utang macet tadi sama persiapan bantalan dari manajemennya. Buat piutang yang udah nunggak lebih dari setahun yang totalnya nyaris 42 miliar tadi, tebak berapa manajemen nyiapin pencadangannya. Mereka baru nyatet cadangan kerugian piutang atau CKPN sebesar 18,9 miliar rupiah aja. Complang banget kan? Artinya kalau misal piutang-piutang lama ini beneran gagal ditagih semua, masih ada potensi kerugian gede banget yang belum ke-cover sama sekali di laporan keuangan yang sekarang. Kita masuk ke bagian 4, edukasi risiko obligasi konversi. Yuk kita lanjut belajarnya. Kadang tuh, ujian terbesar dari analisis kita justru sembunyi di instrumen keuangan yang rumit-rumit di bagian belakang laporan. Salah satunya obligasi konversi. Apaan tuh? Simpelnya, ini tuh surat utang biasa, tapi ada fitur sakti. Si investor yang ngasih utang punya hak spesial buat nuker utangnya jadi saham perusahaan di masa depan. Keren sih inovasinya, tapi instrumen ini juga bawa syarat dan risiko ketat yang harus banget dipantau. Di kasus kita hari ini, anak usahanya Mari, yaitu Kas yang naungin Noise itu loh, mereka nerbitin obligasi konversi ini bulan April tahun 2022. Angkanya nggak main-main, gede banget, tembus 21,5 juta dolar Amerika. Kalau dirupiahin pas laporan ini keluar, kira-kira 365,3 miliar rupiah. Tujuannya buat nyuntik modal kerja. Tapi, yang paling krusial buat kita sebagai investor adalah, sampai laporan kuartal 1 2026 ini dirilis, manajemen bilang belum ada satupun pemberitahuan kalau investornya mau nukerin utang itu jadi saham. Jadi kalau utang raksasa ini belum diubah jadi saham, perusahaan harus nanggung serangkaian risiko yang jalan terus. Pertama, bunganya nyekik, 15% per tahun dan diakumulasi harian loh. Jelas ini bakal nguras arus kas banget. Kedua, status utangnya itu unsecured alias tanpa jaminan. Kalau sampai gagal bayar, wah, pemberi utangnya bakal pusing karena nggak ada aset spesifik yang bisa disita. Dan yang ketiga, kalaupun akhirnya dikonversi jadi saham, porsi kepemilikan Mari di cash yang tadinya dominan di 67,6% pasti bakal langsung menyusut alias terdilusi. Mantap kan? Paham 3 poin ini aja udah bikin naluri investasi kita jauh lebih tajam. Masuk ke bagian akhir, bagian 5, checklist analisis investor retail. Nah, ilmu yang kita pelajarin hari ini baru kerasan mantap kalau langsung dipraktekin. Jadi, ini dia checklist wajib buat kamu sebelum beli saham. 1. Pastiin nggak ada ekuitas negatif. 2. Bandingin jumlah kas sama utang jangka pendek, pastikan kasnya nggak sekarat. 3. Cek arus kas operasinya. Kalau negatif berarti bisnisnya belum bisa mandiri ngebiayain dirinya sendiri. 4. Pantau ketat piutang macet yang usianya lebih dari setahun. 5. Awas ada utang tanpa jaminan yang bunganya kelewat tinggi. Dan 6. Historinya gimana? Target profitnya sering meleset jauh nggak? Cek semua itu ya. Oh ya, supaya analisis kita tetap objektif dan fair, kita juga harus lihat sisi terangnya ya. Sesuai data laporannya, manajemen emang berhasil nyetak sedikit pemulihan pendapatan atau penjualan iklan di kuartal 1 2026 ini. Ini hal positif yang patut diakui. Tapi, pelajaran terpenting buat kita hari ini adalah, jualan yang naik dikit itu belum tentu bisa langsung nyelesain masalah utang raksasa dan kas yang tipis tadi. Investor yang cerdas itu adalah investor yang berani lihat realitas laporan keuangannya secara utuh, bukan cuma hal-hal manisnya aja. Mari ini benar-benar jadi buku pelajaran gratis yang luar biasa banget buat kita para investor retail. Semoga dari sesi bedah kasus ini kamu makin jago baca laporan keuangan dan makin ahli ngelindungin portofolio investasimu. Ingat loh, semua red flag, semua sinyal bahaya itu udah tertulis jelas di laporannya. Kita cuma butuh latihan buat nemuin letaknya di mana. Nah, kira-kira laporan keuangan emiten mana lagi nih yang asik buat kita bongkar selanjutnya supaya insting investasimu makin tajam? Coba dong tulis ide kamu di kolom komentar. Dan sampai jumpa di sesi belajar berikutnya.